Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Anak-anak yang Bapak cintai, puji serta syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita telah diberikan kesehatan, kenikmatan iman Islam, sehingga kita dapat melakukan aktivitas seperti biasa pada kegiatan pagi hari ini. Anak-anak yang Bapak cintai, sebelum kita belajar, marilah kita mulai dengan berdoa. Ya, berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar yaitu tema 2, subtema 3, pembelajaran 5, bersatu kita teguh. Ya, bersatu kita teguh. Ya, oleh saya sendiri, Kim Toko, SDN Pekayun Jaya 6. Dalam salah satu semboyan bangsa kita, ya, bagaimana kita ketahui, kita memiliki semboyan yaitu bersatu kita teguh. Ya, adalah semboyan bangsa Indonesia dalam mewujudkan suatu persatuan dan kesatuan. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, apakah kalian masih ingat dengan semboyan tersebut? Apa makna semboyan tersebut jika dikaitkan dengan upaya mengembangkan kesejahteraan rakyat di awal masa kemerdekaan? Jadi kita titik beratkan pada awal kemerdekaan, ya, bukan pada saat ini. Bagaimana kita bisa membayangkan atau kita belajar, ya, bahwasanya pada saat awal-awal kemerdekaan itu kita mengalami masa-masa yang sulit. Ya, adapun upaya bangsa Indonesia, ya, dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat pada awal kemerdekaan itu, kita mengalami berbagai hal, ya, halangan, rintangan, ya, berkaitan dengan keadaan ekonomi, peningkatan ekonomi. Bahwasanya selepas negara Indonesia dari kungkungan penjajahan Belanda, kita mengalami kesulitan dalam bidang ekonomi. Ya, kemudian kita juga diblokade, ya, diblokade oleh Belanda atau Nika. Jadi barang-barang itu dipersulit, ya, didapatkan, sehingga kita harus berupaya dengan sekuat tenaga. Para pejuang, para pendiri bangsa itu melakukan upaya, ya, meningkatkan kesejahteraan rakyat. Di sisi lain, maka barang-barang itu menjadi mahal karena adanya inflasi. Inflasi yaitu adalah penurunan nilai mata uang. Jadi nilai mata uang kita itu lebih rendah daripada nilai mata uang negara lain dari Eropa tersebut, sehingga rakyat semakin sengsara. Pada awal kemerdekaan tersebut, ya, pemerintah dan rakyat Indonesia belum melakukan perbaikan ekonomi secara baik, ya. Jadi kita merdeka tahun 1945, ya, tanggal 17 Agustus. Namun hal itu belum bisa langsung diubah atau dipegang langsung oleh bangsa Indonesia. Barulah pada tahun 1946 bangsa Indonesia, ya, mulai memprakarsai usaha-usaha untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan ekonomi, ya. Upaya peningkatan kesejahteraan rakyat itu dilakukan dengan berbagai hal. Adapun upaya-upaya tersebut, yang pertama yaitu diadakan yaitu peminjaman nasional. Jadi
pada awal kemerdekaan ini sebelum terjadinya KMB ya, kita itu melakukan peminjaman nasional ya. Pada waktu itu Menteri Keuangannya adalah Insinyur Surahman. Nah, itu melakukan upaya yaitu meminjam kepada negara lain yang kemudian nanti akan dibayar dalam jangka waktu 40 tahun. Nah, upaya tersebut ternyata membuahkan hasil. Di antaranya juga ada beberapa proyek-proyek yang akhirnya dibangun untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, upaya peminjaman tersebut di antara lain adalah digunakan untuk membangun infrastruktur ya, baik itu berupa jalan maupun berupa alat-alat untuk irigasi. Sebagai contohnya juga adalah waduk yang ada di Jatiluhur, itu juga adalah bagian dari pembangunan infrastruktur ya, upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian upaya yang kedua yang dilakukan yaitu dengan konferensi ekonomi. Konferensi ekonomi ini dihadiri oleh para cendekiawan, kemudian para gubernur dan para pejabat lainnya yang bertanggung jawab mengenai masalah ekonomi di Pulau Jawa. Dalam konferensi tersebut ya, dipimpin oleh Menteri Kemakmuran yaitu Insinyur Darmawan Mangunkusumo. Tujuannya yaitu untuk memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak seperti masalah produksi, masalah distribusi, masalah makanan, masalah sandang, serta status administrasi perkebunan. Nah, dalam hal ini para pemimpin daerah yaitu diminta untuk keseriusannya dalam mengumpulkan uang atau sumbangan dalam rangka membangun negara Indonesia. Kemudian yang ketiga yaitu melakukan pembentukan Badan Perencana Ekonomi ya, Badan Perancang Ekonomi. Pembentukan badan ini atas inisiatif dari Menteri Kemakmuran yaitu Dr. A.K. Ghani ya. Nah, yaitu badan tersebut bertugas membuat rencana pembangunan ekonomi dalam jangka waktu 2-3 tahun. Mau kemana? Nah, katakan mau ke rumah. Nggak jadi. Ini saya sebentar lagi bikin video. Kemudian yang keempat yaitu rencana Kasimo ya, Kasimo Plan. Program ini disusun oleh Menteri Urusan Bahan Makanan ya, IJ Kasimo. Program ini berupaya untuk perencanaan produksi 3 tahun yaitu dalam kurun waktu tahun 1948 sampai dengan 1950, yaitu mengenai usaha swasembada pangan dengan beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis untuk meningkatkan bahan pangan dalam program ini. Ya, dalam program ini IJ Kasimo menyarankan bahwasanya rakyat yaitu diminta untuk menanami tanah-tanah yang kosong yaitu yang ada di Sumatera. Jadi Sumatera ini dulu masih banyak berupa hutan belantara. Nah, lahan yang kosong tersebut diminta untuk ditanami ya dengan berbagai jenis makanan pokok sehingga nanti dapat meningkatkan kesejahteraan bagi rakyat kita. Kemudian di Jawa dilakukan intensifikasi dengan menanam bibit unggul. Jadi tanaman-tanaman yang ada di Pulau Jawa itu diintensifikasi ya, diambil ya tanaman yang jenis unggul untuk kemudian ditanam di Sumatera.
Kemudian pencegahan penyembelihan hewan-hewan yang berperan penting dalam produksi pangan. Dalam hal ini contohnya adalah mengurangi penyembelihan sapi yang pada saat itu dilakukan, yaitu untuk membantu pekerjaan petani dalam mengolah sawah, yaitu membajak sawah, ya, membajak tanah untuk kepentingan persawahan, ya, dikurangi pemotongan sapi, kemudian kerbau. Kemudian setiap desa dibentuk kebun-kebun bibit, yaitu untuk menghasilkan swasembada pangan tersebut. Kemudian di sisi lain, yaitu pada tahun tersebut, ya, sudah dimunculkan wacana yaitu tentang transmigrasi. Apa itu transmigrasi? Adalah perpindahan penduduk, ya, secara besar-besaran. Ya, jadi banyak warga yang ada di Pulau Jawa itu kemudian dipindahkan ke Sumatera. Jadi tidak heran, ya, di Sumatera itu banyak warga yang keturunan dari suku Jawa. Kemudian upaya peningkatan kesejahteraan rakyat itu yaitu dalam bidang persatuan tenaga ekonomi. Organisasi yang dipimpin oleh BR Motik, ya, ya, dipimpin oleh BR Motik ini bertujuan untuk menggiatkan kembali partisipasi pengusaha swasta dengan dibentuknya PTE yang juga diharapkan untuk melenyapkan individualisasi di kalangan organisasi pedagang. Jadi para pedagang tersebut, ya, dipersatukan, ya, dalam suatu wadah, ya, yang dibentuk yaitu organisasi PTE. Nah, kemudian di situ tujuannya adalah untuk memperkokoh ketahanan ekonomi bangsa Indonesia. Jadi seperti itu, ya, ya. Upaya-upaya yang dilakukan yaitu, ya, berupa konferensi ekonomi, kemudian pembentukan badan perancang ekonomi, ya, rencana Kasimo dan persatuan. Nah, dari peta deskripsi tersebut, ya, peta teks, ya, tersebut, ini dapat kita tuliskan kesimpulan apa? Kesimpulan yang sudah tadi Pak Sigit ajarkan, ya, dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di awal kemerdekaan itu dengan adanya peminjaman nasional. Nah, ini satu. Kemudian dengan konferensi ekonomi, apa yang dilakukan itu tuliskan kesimpulannya di sini. Kemudian pembentukan badan ekonomi. Nah, ini silahkan tuliskan kesimpulannya di sini. Kemudian Kasimo Plan yang sangat berpengaruh sekali, ya, itu di sini nanti. Kemudian persatuan tenaga ekonomi dalam rangka mempersatukan para pengusaha-pengusaha yang bergerak di bidang swasta. Oke, ya. Jadi nanti silahkan anak-anakku semuanya kalian tuliskan, ya, dalam bagan tersebut. Oke, kemudian yang selanjutnya di sini Bapak akan memberikan pembelajaran, ya, matematika, yaitu berkaitan dengan memecahkan masalah perbandingan. Ya, di sini ada 3 orang, ya, ilustrasi 3 orang yang sedang berada di kelas. Ini memperbincangkan berapa perbandingan siswa laki-laki, ya, dengan siswa perempuan, ya, itu jika di kelas itu ada 36 orang, ya. Kalau ada 36 orang, perbandingan laki-laki dengan perempuan itu adalah 7:5. Nah, itu berapa banyak laki-laki, ya, ya, kemudian berapa banyak perempuannya berapa. Nah,
Jika di sini jumlahnya adalah 36 orang. Oke, mari kita pelajari materi tersebut ya. Nah, perhatikan soal cerita berikut. Sebuah kelompok tari ya, sebuah kelompok tari indang terdiri atas 4 orang siswa laki-laki dan 6 orang siswa perempuan. Nah, berapa rasio? Rasio itu sama juga perbandingan. Berapa perbandingan siswa laki-laki terhadap siswa perempuan? Nah, mari kita bahas yaitu rasio tersebut. Apa sih rasio itu? Rasio itu adalah suatu perbandingan atau pembanding beberapa jumlah atau kuantitas satu dengan yang lainnya. Rasio yang paling sederhana yaitu membandingkan dua nilai, namun dalam membandingkan dua nilai tersebut atau tiga nilai tersebut mungkin dilakukan. Bagaimana dalam menentukan perbandingan tersebut? Kita lihat ya. Sebagai contoh, rasio atau perbandingan menunjukkan perbandingan jumlah dari dua benda atau lebih berkaitan satu sama lain. Misalnya ini kita akan membuat sebuah kue. Nah, kue ini terdiri dari 3 gelas tepung. Nah, ini tepung ya nak ya, ini tepung ya, tepung dimasukkan dalam gelas. Ini ada 3, 1, 2, 3, ditambah dengan gula ya, 1 gelas, 1. Nah, maka di sini ya kita bisa lihat tepungnya ya, tepung itu ada 3, kemudian gulanya itu ada 1. Maka di sini dalam teori perbandingan maka tepung berbanding gula ya sama dengan 3:1. Jadi alat ukurnya sama ya. Jadi kalau di sini pakai gelas, di sini juga harus pakai gelas. Kemudian nah, banyak mangga adalah 24, kemudian jeruk adalah 20. Perbandingan antara buah mangga dengan buah jeruk itu berapa? Mangganya 24, jeruknya 20. Maka perbandingannya sama dengan 24 dibanding 20, maka 24 itu ditulis di atas, 20 ditulis di bawah. Nah, di sini kita bisa lihat 24 dibanding 20 itu sama juga dengan 6:5. Nah, di sini kita bisa lihat 24 ini bisa dibagi dengan 4. Ya, 20 juga bisa dibagi dengan 4. Dibagi dengan bilangan yang sama, maka 20 bagi 4 sama dengan 6. Ya, 20 bagi 4 sama dengan adalah 5. Maka perbandingannya adalah 6:5. Nah, rasio yang dituliskan ya dengan bentuk simbol, misalnya jika terdapat 4 orang anak laki-laki dan 8 orang anak perempuan, ya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dengan siswa laki-laki 1, 2, 3, 4, maka rasio tersebut dapat kita tuliskan, maka siswa laki-laki dibanding dengan siswa perempuan, nah, maka sama dengan laki-lakinya ada 4, perempuannya ada 8. Oke. Maka di sini kita bisa tuliskan sama dengan 4/8. Ini dibagi 4, ini dibagi 4. 4 bagi 4 sama dengan 1. 8 bagi 4 adalah 2. Jadi sini adalah rasionya 1:2.
Oke, kemudian kita lanjutkan ke perbandingan soal cerita ya. Dimas perbandingan uang Dimas dengan uang Fitri adalah 5:3. Ya, ini perbandingan uang Dimas dengan uang Fitri adalah 5:3. Jika uangnya Fitri adalah 30.000, berapakah uang Dimas? Ingat ya, di sini Dimas itu ada 5, kemudian Fitri itu ada 3. Nah, maka yang Fitri kita letakkan di bawah. Nah, dikalikan dengan uangnya Fitri. Ya, maka di sini kita coret 30 dibagi 3 adalah 10.000. Ya, 30 dibagi 3 10 jadi 10.000. 5 kali 10.000 adalah hasilnya 50.000. Maka perbandingan ya atau rasio uang Dimas dengan uang Fitri adalah ini N ya 50.000. Ya. Maka di sini kita bisa lihat ya. Ini 5, ini per 3. Ya, jadi ya 5/3 sama dengan 50.000 berbanding 30.000. Oke. Di uangnya Dimas sebesar 50.000 rupiah. Oke, kemudian selanjutnya ya, perbandingan antara siswa laki-laki dengan siswa perempuan adalah ya 4/5. Kemudian jumlah siswanya adalah 36 ya, maka 4 ditambah 5 ya. Maka di sini perbandingan siswa laki-laki dengan perempuannya adalah ya 4:5 ya dijumlahkan yaitu jadi 9. Maka perbandingan antara siswa perempuan dengan seluruh siswanya, jadi ini laki-lakinya adalah 4 ya, maka di sini perbandingan siswa perempuannya adalah 5 dengan seluruhnya adalah 9. Oke, jadi siswa laki-lakinya adalah 4:9, maka ini bisa dicoret, ini bisa dicoret, ini 4. 4 dikali 4 sama dengan 16. Nah, siswa perempuannya berapa? Siswa perempuannya adalah 5/9, yaitu dikalikan dengan 36. Nah, ini coret, ini 4 dikalikan 5 atau 5 kalikan 4 sama dengan 20. Nah, 16 ditambah dengan 20 maka jumlahnya adalah 36. Oke ya, ini tambah ya. Kemudian soal cerita berikutnya, sebuah mobil ya memerlukan bensin sebanyak 5 liter untuk menempuh jarak 40 km. Nah, kalau 5 liter saja itu dapat menempuh jarak 40 km. Kalau dia diisi 12,5 liter, berapa jarak yang ditempuh? Nah, maka perbandingan banyaknya bensin dengan jarak yang ditempuh adalah ya di sini adalah 5, di sini 12,5. Nah, kalau 5 itu berapa? 5 40. Kalau 12,5, nah ini berapa? Ini yang kita tidak tahu. 5A sama dengan 40. Nah, maka A ini sama dengan 40/5. Sama dengan A-nya sama dengan 8. Nah, jadi
kita bisa tahu setiap 1 liter itu ya menempuh jarak 8 kilometer. Nah, sekarang kalau misalnya di sini adalah 12,5 kilometer, adalah 12,5 liter, nah itu berapa banyak bensinnya? Ini adalah 5, nah ini kemudian 40, ya, kemudian ini 12,5, nah ini berapa? 40 ya per 5 dikalikan 12,5. Nah, 40 per 5 tadi berapa? 40 per 5 sama dengan 8. 8 dikalikan 12,5. Oke ya. Nah, di sini 12,5 dikalikan dengan 8 ya. 44 ya. Kemudian 2 kali 8, 16 tambah 4, 0, 20. Kemudian 8 kali 1, 8 tambah 2 yaitu 10, komanya 1. Maka ya 11,5 liter, maka 8 kali 12,5 sama dengan 100 kilometer gitu ya. Nah, ini nanti kalian lengkapi ya. Jadi dikalikan secara silang ya. 16A sama dengan 40 dikali 2. Ya, maka A-nya sama dengan 40 kali 2 per 16 gitu. Nah, ini juga sama ya. 3B 3 itu berapa? 9 kali 15 berapa? Maka di sini adalah ya 9 B sama 15 dikalikan dengan 3, maka B-nya sama dengan 15 dikalikan dengan 3 dibagi 9. Nah, silahkan nanti sekalian hitung hasilnya berapa. Kemudian untuk yang C nanti silahkan kerjakan di buku tulis, caranya sama. Nah, kemudian yang kedua, nah ini seperti tadi ya, perbandingan atau rasio 2 liter bensin digunakan untuk 50. Ya, kalau 2 liter itu adalah 50 ya, maka kalau ya 75 kilometer itu butuh berapa bensin? Nah, ini ya. Ini nomor 1. Nomor 1. Kemudian jika dalam waktu 2 hari itu butuh 26.500, maka dalam waktu 5 hari itu butuh berapa? Ya. Nah, nomor 3, jika 6 jam itu menempuh jarak 300, maka dalam waktu berapa jam itu ditempuh 250 km. Nah, itu seperti itu ya, contoh kasus dalam soal cerita. Nah, kemudian Hani membeli 6 buah buku tulis dengan harga 7.800. Evi juga ingin membeli buku seperti yang dibeli oleh Hani. Ia juga mempunyai uang 6.500. Bantulah Evi untuk menentukan banyaknya buku yang dapat dibeli. Ya. Hani banding Evi, Hani membeli 6 buku tulis itu dengan harga 7.800. Kemudian Evi dengan barang yang sama itu membeli dengan harga 6.500. Maka berapa? Ya. Nah, itu. Kemudian jika 4 liter minyak tanah ya
4 liter minyak tanah di kios A yaitu 18.000. Jika ayah dapat membeli 9 liter, berapa uang yang harus dibayarkan oleh ayah? Jadi kalau 4 itu saja adalah 18.000. Oke, maka ya berapa kalau 9 liter? Itu perbandingannya. Oke ya. Kemudian kebun Pak Iwan berdampingan dengan kebun Pak Nanang. Ya, jumlah kedua kebun tersebut adalah 270 meter persegi. Nah, perbandingan kebun tersebut adalah 4:5. Berapa luas masing-masing? Nah, kita jadikan perbandingan tersebut adalah jumlahnya perbandingan jumlah. Ya, jumlah. Ya, jadi Pak Iwan ya, I berbanding dengan N sama dengan 4:5. Nah, perbandingan jumlahnya 4 tambah 5 tadi sama dengan 9. Maka I ya Pak Iwan sama dengan 4/9. Kemudian Pak Nanang sama dengan 5/9. Nah, jumlahnya adalah 270 meter persegi. Oke, nah kemudian kita membandingkan umur jika itu ya 3 orang atau lebih. Perbandingan umur ayah, ibu, dan Edo adalah 8:7 banding 3. Jika umur Edo adalah 11 tahun, berapa jumlah umur ketiganya? Jadi jumlah ini perbandingannya kita jumlahkan secara keseluruhan. Ya, nah jumlahnya adalah 8 tambah 7 15 tambah 3 18. Nah, jumlah umur keseluruhannya ini berapa? Nah, kita tahu dulu umur Edonya adalah perbandingannya paling kecil yaitu 3. Ini adalah X. Ya, maka 3X sama dengan 18 dikali dengan 11. Maka X sama dengan 18 dikali 11 dibagi 3. Nah, di sini ada cara yang termudah yaitu ini bisa dibagi dengan 3 yaitu 6. Ya, 6. Jadi 6 kalikan 11 sama dengan 66 tahun ya. Oke. Nah, ini adalah tugas yang keempat ya, perbandingannya 2:3. Jika muridnya 12, berapa jumlah siswa perempuannya? Perbandingan jumlah gula dan tepung untuk membuat satu loyang adalah 1:2. Nah, jika ibu ingin membuat 10 loyang kue, berapa tepung yang dipergunakan? Nah, ini seperti tadi ya. Ini dengan cara yang telah tadi Pak Sigit ajarkan. Oke, terima kasih. Demikian pembahasan yang sudah Pak Sigit sampaikan. Mudah-mudahan bisa dimengerti oleh anak-anak semuanya. Ya, apabila nanti ada hal-hal yang belum dimengerti, maka bisa ditanyakan melalui WA group atau secara japri. Demikian Pak Sigit ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.